Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Future for Future. Nah, sebelumnya saya udah membahas tentang hukum Pascal ya, yang menyatakan bahwa besaran tekanan itu ya, besaran tekanan dalam suatu fluida itu tidak bergantung terhadap arah ya, tidak bergantung terhadap arah. Oke. Baik dari arah dalam arah manapun, oke. Nah, contohnya ya, ketika kita menceburkan diri ya ke dalam suatu kolam renang ya. Ini adalah muka airnya ya. Ini Anda menceburkan diri dengan posisi yang miring ya. Lalu kita akan menghitung tekanan yang ada di, katakanlah ini pusar ya, di pusar. Nah, maka besaran P ini ya, P yang ada di pusar ya, ini setinggi H. Itu akan sama dengan ketika Anda dalam keadaan berdiri ya, ataupun dalam keadaan terlentang ya, dengan di titik H yang sama ya. Nah, oleh karena itu ya, tekanan dalam posisi miring itu akan sama dengan tekanan ya dalam posisi vertikal ya, akan sama dengan tekanan dalam keadaan horizontal ya. Nah, namun di video yang sebelumnya ini ya, yang membahas tentang hukum Pascal, di situ ada kesalahan ya. Tapi kesalahan itu tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhirnya ya. Jadi akan sama aja. Nah, jadi di video yang sebelumnya ini hanya kesalahan tanda aja ya. Nah, ini sigma F Z ya, sigma FZ itu sama dengan PS DS DX ya. Nah, setelah diuraikan ya terhadap komponen sumbu Z, maka ini dikalikan cos alfa ya. Nah, dikurangi dari bawah PZ ya kali DX DY ya. DX DY. Nah, jadi di sini ya kesalahannya tuh. Jadi seharusnya ini tuh plus dan ini minus, karena ini dia arahnya ke bawah ya. Untuk yang PS ini dia arahnya ke bawah, untuk yang PZ ini dia arahnya ke atas ya. Jadi ini harusnya plus minus. Namun saya tekankan kembali, ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir ya. Nah, ingat ini adalah 0 ya. Jadi kan ini sama dengan MA ya. MA A-nya 0 ya. Sehingga di sini FZ-nya 0 ya. Nah, DX DS cos alpha ya. Jadi ini nih. Ini adalah DS ya. Ini DY. Ini DZ ya. Jadi DY sama dengan DS cos alpha ya. Jadi DS cos alpha ini ya, DS cos alpha ini adalah DY ya. Jadi ini PS DX DY ya. Jadi PS DX DY ini pindah ruas ya. PZ DX DY. Nah, semua dibagi minus DX DY ya. Jadi PS sama dengan PZ ya. Nah, walaupun ini dibalik itu tidak akan mengubah hasil akhir ya. Oke.
Jadi apa namanya tuh, saya tekankan kembali bahwa di sini seharusnya ya, jadi untuk sigma fz itu seharusnya ini pz dx dy dikurangi ps ds dx. Oke. Nah, ini pindah ruas sama aja ya. Atau ini yang pindah ruas ya menjadi plus 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 ya. Sama aja. Jadi ps sama dengan pz. Oke. Nah, cukup ya sampai sini. Nah, untuk yang hukum Pascal ini sudah selesai ya. Case close. Dan sekarang kita fokus ke besarnya tekanan di titik pusar ini ya. Nah, berdasarkan rumus yang sudah beredar atau mungkin sebagian besar dari Anda sudah mengetahui rumus untuk rumus tekanan ya. Dalam suatu fluida itu adalah rho GH ya, yang mana rho itu adalah density ya, G-nya gravity, H-nya itu adalah kedalaman ya. Nah, di sini adalah P sama dengan rho GH ya. Nah, ini persamaan apa namanya tuh yang mungkin sebagian besar dari Anda sudah mengetahuinya ya. Nah, ini adalah gauge pressure ya, yang mana dia tidak memperhitungkan lokal atmosfer ya, atau apa tekanan atmosfernya ya. Jadi P0-nya itu sebenarnya 0 ya. Nah, mari kita buktikan ya. Nah, ini ya. Kita tinjau suatu kubus ya. Nah, suatu kubus. Nah, yang mana ini adalah DY ya. DY ini DX ya, ini DZ ya. Nah, DX, DY, DZ. Oke, sekarang kita tinjau ya suatu apa namanya tuh tekanan di center, di pusat dari kubus ini ya. Katakanlah ini P ya. Nah, ingat bahwa fluida yang diam itu hanya mengalami dua gaya ya. Yang pertama adalah surface force dan yang kedua adalah body force ya, atau apa namanya itu berat suatu kubus ini ya. Nah, jadi sekarang kita fokus ke surface force dulu ya, surface force dulu. Nah, pertama terhadap bidang dx dy ya, terhadap bidang dx dy. Nah, di sini ya. Maka di sini P ya itu ditambah ya, P ditambah parsial P parsial Y dikali dy per 2 ya. Nah, ini adalah masih berupa tekanan ya, masih berupa tekanan. Nah, untuk merubah ke dalam bentuk gaya ya, maka ini tinggal dikalikan areanya ya, sebesar dx dy ya, dx dy. Nah, ini didapat dari mana ya? Pertama kita tinjau apa namanya tuh, ini ya, hubungan antara Y ya dan P. Oke. Nah, berhubung ini kubus ya, berhubung ini kubus, jadi apa namanya tuh, jarak dari pusat ya, dari pusat kubus terhadap apa namanya tuh, area ini ya, dx dy yang bagian atas itu setengah ya, setengah karena kubus itu setengah. Nah, sehingga kalau kita apa namanya tuh
bergerak maju ya, mundur sorry, bergerak mundur ya, sebesar dy per 2 ya, lalu maju juga ya, jadi maju mundur, sini juga sama, maju mundur ya, bukan cantik ya. Nah ini sama ya, dy per 2 ya, dy per 2. Nah maka di sini, nah besaran ini ya, nah kalau ini dy ya, kalau ini dy berarti ini dy per 2 juga kan. Nah, ini juga sama ya, jika ini dp ya, nah jarak ini kita belum tahu ya, anggap c ya, anggap c ini ya, maka jika ini dy per 2, ini dy per 2, maka ini c dan ini adalah c ya, ini adalah c. Nah di sini terdapat dua segitiga ya, segitiga ini ya, nah segitiga ini dan segitiga dari P ya. Nah ini sekarang berlaku perbandingan segitiga ya, yang mana dp per dy ya, yang mana dp ya, dp per dy ya itu sama dengan ini ya, c per ini dy per 2 ya, dy per 2, maka c sama dengan soalnya ini parsial ya, parsial p parsial y dy per 2 ya. Oke. Nah, kembali lagi ke sini ya, Nah, sehingga tekanan di sini ya. Tekanan di sini adalah P dikurangi parsial P parsial Y dy per 2 dx dy ya. Nah, ini kenapa plus, ini kenapa minus? Nah ini ya, jadi kalau misalnya ini C ya, maka tekanan di sini ya, tekanan di sini itu adalah P ditambah C ya, ini C kan, P ditambah C. Untuk yang tekanan di sini P dikurangi C, ini pun sama ya, tekanan di sini adalah P ditambah C, tekanan di bidang dx bawah itu adalah P dikurangi C ya, C itu adalah parsial P parsial Y dy per 2. Oke. Nah sekarang terhadap bidang dx dz ya, nah sama, ini P dikurangi parsial P parsial Y ada yang salah. Ini nah ini tuh kan terhadap semua Z ya, jadi ini harusnya Z, sorry ya, ini harusnya Z ya. Ini Z ya. Z ya. Nah, ini do P do Y dy per 2 dikali bidang dx dz ya. Dx dz. Ini pun sama.
Ini pun sama ya. P ditambah do P parsial P parsial Y ya. dy per 2 ini dx dz ya. Nah, setelah itu kita jumlahkan ya gaya-gaya ini berdasarkan arahnya ya, berdasarkan arahnya. Jadi untuk sigma f y ya itu sama dengan p ya. Ini minus ya. Ini minus karena ke bawah ya. Sorry. Fy berarti ini ya. Sorry. Fy. Nah ini ke kanan itu plus ya. Jadi P minus parsial P parsial Y dy per 2 dx dz ya. Nah ini ke kiri itu minus. Minus P tambah parsial P parsial Y dy per 2 dx dz ya. Nah ini ingat P ini saling menghilangkan ya, ini minus ini plus ya, berarti saling hilang. Nah ini minus sama-sama minus ya, berarti sama dengan minus 2 per parsial Y dy per 2 dx dz ya. Nah ini duanya bisa kita coret, kita pindahkan di sini ya, sehingga sigma f y sama dengan minus parsial p parsial y dx dy dz ya. Nah ini berlaku juga untuk fx fy. Jadi untuk fx sama dengan minus parsial p parsial x dx dy dz. Nah untuk fz juga sama, berbeda ininya aja ya, apa namanya itu, sumbunya aja, parsial p parsial z dx dy dz. Oke. Nah dapat persamaan ini. Nah ini ya bisa kita ekspresikan dalam bentuk vektor ya, dalam bentuk vektor yang mana sigma katakanlah fs ya itu sama dengan sigma fx ya i vektor i ya, ini unit vektor, jadi ini ya, ini i, ini j ya, ini k ya. Jadi IJK ini adalah unit vektor ditambah sigma FY J ditambah sigma FZ K ya. Nah kita masukkan jadi sigma FS sama dengan ini minus parsial P parsial X ditambah parsial P per parsial Y ditambah parsial P per parsial Z dikali dx dy dz ya. Nah ini adalah bisa kita sederhanakan ya, ini apa namanya tuh, nabla P ya, nabla P. Jadi Fs sama dengan minus nabla P dx dy dz ya. Oke. Nah ini untuk surface force ya. Nah setelah itu kita
menghitung body force, oke. Body force. Surface force, sekarang kita menghitung body force ya, yang mana weight ya untuk sumbu K ya, unit vektor K ya, itu sama dengan gamma dx dy dz ya. Gamma itu adalah specific weight ya, spesifik berat spesifik dari suatu kubus tadi ya. Nah, oke, nah setelah ini ya kita terapkan hukum Newton 2 ya, hukum Newton 2 yang mana percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya ya. Jadi F sama dengan M kali A ya. F-nya ini ya, Fs ditambah. Jadi ini minus ya. Minus, kenapa minus? Karena dia arahnya ke bawah, oke. Nah, ini minus 16P dx dy dz dikurangi ini ya, gamma dx dy dz ya, itu sama dengan massa itu adalah rho dx dy dz ya, rho itu density, oke, dikali A ya. Nah, ini masing-masing suku memiliki dx dy dz, jadi semuanya kita bagi terhadap dx dy dz ya. Jadi persamaannya P ya, 16P gamma sama dengan rho A. Nah, ini persamaan umumnya ya. Ingat bahwa fluida yang dalam keadaan diam ya, fluida dalam keadaan itu percepatannya 0 ya. Jadi apa namanya itu? 16P gamma sama dengan 0 ya, atau ya jika kita ekspresikan dalam bentuk komponen ya, itu menjadi parsial P per parsial X ya sama dengan 0. Itu artinya ya, oh ini ada K-nya ya, sorry, unit vektor K, oke. Nah, parsial P per parsial Y sama dengan 0 ya, terus parsial P per parsial Z itu sama dengan ini ya, sorry ini minus, ini pindah ruas jadi plus ya, gamma dari gamma K ya. Nah, oke. Nah, kalau kita melihat persamaan ini ya, ini menunjukkan bahwa tekanan itu dia tidak bergantung terhadap X ya, karena perubahan P terhadap X itu 0. Begitu juga dengan sumbu Y ya. Perubahan P terhadap Y itu adalah 0 ya. Jadi P ini dia tidak berpengaruh terhadap sumbu X atau Y, atau P itu dia tidak berubah ya. Tidak berubah terhadap sumbu X ataupun sumbu Y ya. Nah, sedangkan terhadap sumbu Z ya, dia mengalami perubahan ya, perubahannya sebesar gamma ya. Nah, sehingga yang tadinya partial differential equation ya, PDE, ini menjadi OD ya, ordinary differential equation ya. Jadi dP per dz ya sama dengan minus gamma ya. Nah, jadi dP bukan dP per sek sama dengan minus gamma dz. Nah, ini keduanya kita integralkan ya. Ini keduanya kita integralkan.
Ini P1, P2 ya. Ini konstanta ya, konstan. Jadi kita apa namanya tuh? Ini incompressible ya. Jadi kasusnya ini incompressible ya. Jadi gamma itu kan rho G ya. Gamma itu rho G. Nah, jadi rho-nya itu tidak berubah dan kita mengasumsikan bahwa gravitasinya pun dia tidak berubah ya. Jadi ini kita anggap konstan. Hingga nah Z1, Z2 ini dz ya. Nah, ini kita integral menjadi P ya. P1, P2 sama dengan ini, sorry. Ini gamma minus gamma ya. Z, Z1, Z2 ya. Nah, ini jadi P2 dikurangi P1 itu sama dengan rho G Z1 kurangi Z2 dikurangi Z1 ya. Nah, ini P2 ya, itu sama dengan P1 dikurangi rho G Z2 Z1 ya. Ini di mana ya? Inilah. Atau ya P2 sama dengan P1 ditambah rho G ya, Z1 dikurangi Z2 ya. Oke. Jadi ini tinggal dikali masuk ya. Ini itu Z1-nya jadi plus ya, Z2-nya jadi minus. Oke. Jadi P2 itu sama dengan P1 ditambah rho G H ya. Nah, kalau kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan ya. Sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, ini adalah profil muka air ya. Di sini ada P1, ini P2 ya. Maka ini adalah Z1 ya. Ini Z2 ya. Maka Z1 dikurangi Z2 itu H ya. Nah, jadi tekanan P2 ya, tekanan P2 itu adalah P1 ya ditambah tekanan setinggi H ya, tekanan fluida setinggi H ya. Jika referensi tekanan terhadap muka air ya, sehingga jika ini menjadi P ya, di sini permukaan ini adalah P0 atmosfer ya, jadi P sama dengan P0 ditambah rho GH. Nah, ini adalah absolute pressure ya. Untuk gauge pressure-nya P0-nya itu 0 ya. Jadi untuk ini absolute ya, ABS, dan untuk gauge pressure-nya adalah P sama dengan rho GH. Oke. Terbukti ya.
Nah, terbukti ya. Nah, P adalah Rokeha. Oke. Baik, kita akhiri saja ya, kita akhiri saja sesi kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton channel saya ya, Future for Future. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.